Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan taufiknya sehingga kita dalam keadaan baik-baik saja untuk hari ini dan seterusnya. Amin. Baiklah, langsung saja kami dari kelompok 3A Ilmu Politik ingin memaparkan materi dan hasil diskusi kami. Tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri dan teman-teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renaldi Ramli sebagai moderator 2, Devianti Lego sebagai pemateri pertama, Jimiati sebagai pemateri kedua, Adri Mukhtar sebagai pemateri ketiga, Andi Herdianti sebagai pemateri keempat, Jumaira Nur Atika sebagai pemateri kelima, Asyatur Rahmi sebagai pemateri keenam, dan Marlina untuk kesimpulan. Baiklah, dengan ini untuk pemateri pertama, dengan ini saya persilahkan dengan hormat. Baiklah, saya selaku pemateri pertama akan membahas tentang pengertian ilmu politik dan definisi ilmu politik. Ilmu politik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang aspek dalam fenomena politik. Ilmu politik ini adalah salah satu cabang dari ilmu sosial, yakni antropologi, sosiologi, dan lain-lainnya. Secara umum, ilmu politik ini adalah ilmu yang membahas tentang kekuasaan dalam warga negara, antar negara, sesama hubungan negara. Ilmu politik ini mempunyai dua bagian, yaitu aspek kekuasaan dan kewarganegaraan. Aspek kekuasaan ini bertujuan sebagai ahli kekuasaan, dan aspek kewarganegaraan bertujuan untuk ahli kewarganegaraan. Adapun konsep dari aspek ini yaitu negara, kekuasaan, pembagian keputusan, kebijakan umum, dan pembagian. Baiklah, yang kedua yaitu definisi dari sifat ilmu politik. Terdapat 4, yaitu menentukan prinsip yang dijadikan patokan, yang kedua mempelajari tingkah laku pemerintah, yang ketiga mempelajari tingkah laku politik warga negara, yang keempat mengamati dan menelan rencana-rencana sosial. Ilmu politik ini mempunyai sifat terbuka, yaitu yakni terpengaruh dari luar sebagai akibat dari interaksi dan sistem lainnya. Maksud dari politik ini dapat berinteraksi dan berubah dengan lingkungannya. Faktor lingkungan yang mempengaruhi, contohnya tuntunan serta aspirasi masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu pendekatan ilmu politik. Kajian ilmu politik dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Kualitatif merupakan pendekatan yang menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data langsung, bersifat deskriptif, analitik, menekankan pada proses bersifat induktif, sedangkan pendekatan kuantitatif untuk memelihara diri mereka dari pengaruh koleksi data, menggunakan metode statistik untuk meneliti data dan menyimpulkan hasil sebagai penelitian. Dan selanjutnya yaitu metode ilmu politik. Metode ilmu politik terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu metode induksi, adalah serangkaian strategi ataupun prosedur menarik kesimpulan umum yang diperoleh berdasarkan proses pemikiran setelah mengkaji peristiwa yang khusus atas dasar fakta teoritis. Dan metode deduksi adalah serangkaian strategi atau prosedur pada penarikan kesimpulan dari pemikiran yang umum ke khusus dan dilakukan dalam pendekatan antipatif. Baik, langsung saja materi selanjutnya yaitu teknik. Teknik yang banyak digunakan dalam ilmu politik banyak ragamnya, seperti fieldwork, investigation, questionnaire, sampling, interview, opinionaire, participant observer, schedule, direct observation, case study, dan action research. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi ilmu politik. Yang pertama yaitu perspektif intelektual. Tujuan politik adalah untuk tindakan politik. Agar dapat bertindak dengan baik secara politik, orang perlu mempelajari asas dan seni politik
dan nilai-nilai yang dianggap penting. Jadi, perspektif intelektual dalam politik adalah perspektif yang mempergunakan diri sendiri sebagai titik tolak. Yang kedua yaitu perspektif politik, bahwa pandangan intelektual mengenai politik tidak banyak berbeda dengan pandangan politisi. Jika politisi bersifat segera, sedangkan intelektual dapat menjadi politisi jika ia mampu memasukkan masalah dalam pelayanan suatu kepentingan atau tujuan. Yang ketiga yaitu perspektif ilmu politik. Dalam hal ini, politik dipandang sebagai ilmu. Ia menilai dari sisi intelektual dengan pertimbangan krisis serta memiliki kriteria yang sistematis untuk meramalkan akibat tindakan politik maupun kebijaksanaan para politisi. Para politisi memandang politik sebagai pusat kekuasaan publik. Kaum intelektual memandang politik sebagai luasan pusat moral dari diri. 8. Bidang kajian ilmu politik. A. Teori ilmu politik yang meliputi teori politik dan sejarah perkembangan ide-ide politik. B. Lembaga-lembaga politik yang meliputi undang-undang dasar, pemerintah nasional, pemerintah daerah dan lokal, fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah, dan perbandingan lembaga-lembaga politik. C. Partai politik, organisasi kemasyarakatan, pendapatan umum, partisipasi warga negara dalam pemerintahan dan administrasi. D. Hubungan internasional yang meliputi politik internasional, organisasi dan administrasi internasional, dan hukum internasional. 9. Konsep ilmu politik. 1. Politik. 2. Negara. 3. Kekuasaan. 4. Pembuat keputusan. 5. Kebijakan umum. 6. Distribusi dan alokasi. 7. Kelompok interest. 8. Sosialisasi politik. 9. Kultur politik. 10. Generasi ilmu politik. Yang pertama yaitu di dalam setiap masyarakat dan pemerintah, perantara dan hukum tumbuh untuk mengendalikan tingkah laku individu warganya. Para individu biasanya mengalami salah satu jenis apabila penguasa berhasil menangkap mereka karena melanggar pelanggaran hukum. Yang kedua yaitu para penguasa cenderung menolak setiap kekuasaan perubahan yang dirasakan akan mengurangi kekuasaan dan pengaruh mereka. Yang ketiga yaitu konflik tumbuh dalam satu sistem politik apabila para individu atau kelompok mempunyai tujuan yang bersaing dan mengartikan hukum secara berlainan. Selanjutnya, perilaku politik. Perilaku politik adalah perilaku yang dilakukan oleh insan atau individu atau kelompok yang diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Contohnya yang pertama, memilih wakil rakyat atau pemimpin. Yang kedua, ikut serta dalam pesta politik. Yang ketiga, ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas. Yang keempat, berhak menjadi pemimpin. Selanjutnya, ruang lingkup ilmu politik ada 4. Yang pertama, hubungan ilmu politik dengan ilmu sosiologi. Yang kedua, hubungan ilmu politik dengan ilmu antropologi. Yang ketiga, hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi. Yang keempat, hubungan ilmu politik dengan ilmu psikologi. Baik, langsung saja saya akan menyimpulkan materi makalah kami, yaitu yang pertama, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari suatu segi khusus dari kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan. Ilmu politik juga memiliki aspek, yaitu aspek kenegaraan, aspek kekuasaan, aspek kelakuan politik. Ilmu politik juga memiliki konsep pokok, yaitu negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah. Berikutnya itu kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang. Pengambilan keputusan adalah membuat pilihan di antara beberapa alternatif. Kebijakan umum adalah kumpulan keputusan. Pembagian adalah penjatahan dari nilai-nilai. Ilmu politik juga memiliki definisi, yaitu menentukan prinsip-prinsip yang dijadikan patokan, mempelajari tingkah laku, pemerintahan, dan politik warga negara. Yang kelima, metode ilmu politik. Metode ilmu politik itu ada beberapa, yaitu deskripsi, metode analisis, metode evaluatif, metode klasifikasi, dan metode pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Demikian akhir presentasi kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan teman-teman kelompok dapat bermanfaat bagi kita semua dan berguna untuk kehidupan kita yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.